Salam, puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang ciptakan Tuhan supaya kami hidup dalamnya. Dalam kesempatan ini kita akan berdoa bersama, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan dan percakapan dialog dengan firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Tema hari ini adalah Sabat bagi orang Kristen, istirahat bagi orang Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, 9 dan 11 dan 12, kita perhatikan di sana adanya kesejajaran antara memelihara Sabat dan menghormati ayah dan ibu. Itu adalah perintah yang positif. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan semuanya, kedua perintah itu mengandung janji yang luar biasa. Dalam konsep Yahudi, dalam konsep Judaisme, menurut Rabi Yahudi yang menafsirkan ayat ini, mereka berkata bahwa memelihara Sabat disejajarkan dengan menghormati orang tua dan menghormati tempat kudus. Sabat juga bukan hanya merupakan pertemuan rutin mingguan, tetapi juga Sabat tahunan. Jadi merupakan ritual yang dikembangkan menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun sesuai dengan apa yang mereka yakini dan percayai dalam kitab suci Torah. Dan mereka hidup dengan pandangan yang pasti dalam hidup ini betapa pentingnya menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani sesamanya melalui memelihara Sabat ini. Ada beberapa hal yang penting ketika berbicara tentang Sabat. Yang pertama, kita lihat bahwa Sabat itu merupakan perhentian dari semua pekerjaan harian. Siapa yang berhenti? Semua. Yang biasanya bekerja, mereka harus berhenti. Karena sudah 6 hari bekerja, maka harus berhenti. Ada saatnya holiday, ya, ada saatnya di mana kita berhenti dari pekerjaan. Relax, refresh, restore. Kata Sabat itu bisa berarti tenang, dipulihkan, disembuhkan, dan kita mengalami penyegaran kembali. Refreshing, saudara. Itulah Sabat, istirahat. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, binatang kalau suruh kerja terus, binatangnya akan lemes dan tidak bisa bekerja lagi. Mesin, ya, kalau suruh bekerja terus akan cepat rusak dan onderdilnya, spare partnya harus ganti dan lebih mahal. Tetapi kalau ada waktu bekerja, ada waktu pemeliharaan, maka baik mesin, baik binatang akan dapat berfungsi dengan normal dan akan dapat produktif. Demikian juga manusia. Pikirannya bisa capek, perasaannya bisa capek, tubuhnya bisa capek. Istirahatlah, itulah Sabat. Dan bagi orang Yahudi, Sabat itu adalah mengkhususkan hari, mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Artinya meditasi, artinya kita mau fokus kepada Tuhan. Jadi usaha-usaha yang keras mengumpulkan segala kekayaan, mengumpulkan segala produktivitas, ya, berproduksi, mengumpulkan segala keuntungan apa saja dalam hidup ini, bawa kepada Tuhan, bawa untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang Yahudi, itu artinya Sabat bagi Tuhan. Jadi tidak boleh melakukan apapun. Anak-anak kita juga istirahat, anak laki-laki istirahat, anak perempuan istirahat. Karyawan pekerja juga istirahat. Zaman dulu
institusi budak itu dilegalkan. Budak-budak perempuan, budak-budak laki-laki juga istirahat. Hewan juga istirahat. Orang asing yang tinggal bersama kita juga istirahat. Mengapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7, hari Sabat. Karena itu Tuhan memberkati dan menguduskan. Hari itu artinya hari untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan dimaksudkan sebagai legalisme Sabat itu. Bukan dimaksudkan sebagai sesuatu yang mengikat mereka dan sehingga tidak ada kebebasan. Justru hari Sabat itu hari kebebasan. Hari kemenangan, hari sukacita. Hari di mana kita memuliakan Tuhan, itulah Sabat. Dan hari di mana kita fokus kepada Tuhan, itulah Sabat. Jadi bukan ditafsirkan secara legalistik. Dan bahkan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sudah mendistorsi makna Sabat sehingga memberatkan, itu menjadi hukum yang memberatkan. Itu berbeda dengan maksud asli dari Sabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali. Dan nanti kita lihat dalam kitab Ulangan, saudara, Ulangan pasal yang ke-5 di sana, kalau kita perhatikan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Sabat itu harus kita pelihara karena ada hubungannya dengan pembebasan. Firman Tuhan mengatakan tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala urusanmu, segala pekerjaanmu, segala bisnismu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga berhenti. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak, pekerja yang tidak pernah istirahat di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dibebaskan oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan engkau merayakan hari Sabat, karena engkau sudah bebas dari perbudakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bebas dari perbudakan dosa. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena karya Kristus. Dan karya Kristus itu membuat kita bersabat. Karya Kristus membuat kita beristirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya hari ini kita bisa beristirahat dalam Kristus. Keselamatan bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, tapi pemberian Allah. Kita dibebaskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam tradisi Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pemeliharaan Sabat itu sangat penting. Kalau seorang melanggar prinsip dan konsep Sabat, maka mereka dianggap memberontak terhadap Tuhan dan pantas dihukum mati. Itu karena mereka agama yang dasarnya adalah hukum, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari Sabat, saudara, bagi orang Yahudi membajak dan menuai harus berhenti. Tidak ada api yang boleh dinyalakan, ya. Dan dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka betul-betul istirahat, saudara. Bagi orang Kristen, saudara, konsepnya, esensinya tetap sama. Kita fokus kepada Tuhan, tetapi kita tidak di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu untuk orang Yahudi yang melakukan akan selamat. Tetapi orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pusat daripada peribadahan kita. Bukan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus. Jadi kita berfokus sekarang, Sabat kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada perayaan atau tradisi Yahudi,
atau hari-hari yang ditetapkan, dan kita tidak mengikuti tradisi orang Yahudi, kita orang Kristen. Tapi secara esensial, secara prinsipal, kita mengikuti bahwa Sabat itu secara teologis, secara sosial memiliki makna yang luar biasa. Secara teologis, saudara, makna Sabat ada hubungannya dengan ikat janji atau perjanjian. Dan bagi orang Kristen, ketika kita terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah anak domba Allah yang darahnya dicurahkan menjadi tanda perjanjian yang baru. Mengapa kita beristirahat? Karena kita sudah terikat janji dengan Allah melalui pengorbanan Yesus. Dan kita menjadi orang yang merdeka, orang yang menang karena nama Yesus. Itulah Sabat secara teologis. Yesus telah menjadi Sabat bagi kita. Dan kita sudah memandang wajah Yesus dan kita berhenti dari segala beban berat, pekerjaan, kesusahan hidup. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Serahkanlah segala khawatirmu, kata Tuhan. Jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus. Percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, aku dikasih Tuhan, bagi orang Yahudi, Sabat itu berbicara tentang anugerah Allah, di mana Dia menyucikan umatnya ketika umatnya datang kepadanya di hari Sabat. Demikian juga Tuhan Yesus sudah menjadi Sabat bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita terima anugerah dan kita terima penyucian di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah umat yang kudus, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat yang rajani. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita menerima otoritas, kita menerima kuasa dari Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat dalam perjanjian lama juga merupakan peringatan akan pembebasan dari belenggu perbudakan. Sabat dalam perjanjian baru juga merupakan pembebasan orang berdosa dari belenggu dosa. Kedatangan Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari tawanan, dari ikatan, dari belenggu dosa. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita dimerdekakan karena kepercayaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya saudara percaya, kuncinya saudara taat, dan saudara akan mengalami pembebasan yang sesungguhnya. Dan saudara akan mewarisi keselamatan dalam diri Sang Mesias. Karena Tuhan Yesus telah menjadi Mesias, Juru Selamat bagi kita. Dengan demikian saudaraku yang kasih Tuhan, menurut cara pandang Kristen, Yesus Kristus di dalam perjanjian baru telah mengumumkan misinya, yaitu penggenapan Torah, penggenapan Sabat yang mengandung janji pembebasan. Kita tidak terikat dengan hukum-hukum perjanjian lama lagi, tetapi kita terikat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi Sabat bagi kita. Tuhan Yesus sudah menjadi Juru Selamat kita. Dia sudah menggenapi hukum-hukum, ritual-ritual dalam perjanjian lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menggenapi Sabat, sehingga dengan demikian tuntutan untuk merayakan perayaan Sabat Yahudi sudah berakhir. Dengan cara yang demikian, maka Kristus sudah merintis jalan untuk mengganti perayaan Sabat dengan hari baru untuk beribadah, yaitu kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari di mana Dia membebaskan kita dari segala terikatan dengan dunia ini, dan kita masuk dalam kekekalan karena kita percaya Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang sungguh-sungguh berarti, yang bernilai, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perspektif Kristen, Sabat mengandung motif pembebasan. Karena misi pembebasan Kristus adalah misi pembebasan.
Dalam institusi Sabat ada jaminan berkat ilahi karena Allah memberkati Sabat. Berkat Sabat sudah tersingkap di dalam keselamatan. Sejarah keselamatan, history of salvation, Heilgeschichte, itu sudah berkaitan dengan tindakan Allah menyelamatkan. Dan itu terjadi dalam perjanjian lama adalah bayangan. Yahweh, Tuhan Juru Selamat membebaskan Israel dari Mesir. Dia adalah pembebas. Tuhan yang murah hati dan baik hati. Yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Sabat itu mengingatkan Israel bahwa Yahweh sebagai sang pembebas. Karena itu memelihara Sabat dimaksudkan bukan saja mengingat pembebasan masa lampau, tapi pengalaman pembebasan di masa sekarang. Kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah dibebaskan di dalam nama Yesus. Yesus menegaskan Sabat untuk manusia, sehingga di hadapan Allah manusia lebih penting nilainya daripada ritualitas Sabat yang dianut sebagai tradisi di dalam perjanjian lama. Yesus telah meneguhkan makna yang esensi dari Sabat sebagai berkat perhentian yang Allah berikan kepada manusia. Makna perhentian di hari Sabat perjanjian lama sudah ditafsirkan kembali oleh Tuhan Yesus, diberi makna yang baru dari sudut ajaran Tuhan Yesus, bahwa Yesus menjadi norma yang lebih tinggi daripada Sabat. Jadi bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat? Salah satunya dia memberikan standar yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menawarkan perhentian dalam karyanya. Dia memberitakan kabar baik tentang pelepasan, tentang pembebasan, tentang pengampunan dosa oleh karyanya. Dia membebaskan kita dari hukum. Dia menggenapi keselamatan secara eskatologis dengan memberikan hidup kepada kita. Yang percaya menerima hidup sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Itulah karya yang luar biasa, itulah Sabat yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan supaya manusia mendapat bagian dalam Sabat, yakni perhentian keselamatan sebagai realitas kekinian surgawi yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus oleh iman. Dan kita telah berhenti dari usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu Sabat menurut perjanjian baru berarti perhentian yang sudah digenapkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kelepasan dan pengampunan dari beban dosa. Sabat dimaknai sebagai perhentian eskatologis, artinya kita menerima keselamatan kekal oleh iman kepada Yesus Kristus. Respon kita orang Kristen terhadap perhentian dalam Yesus Kristus dengan beribadah. Saudara, kita tidak terikat dengan kalender Yahudi atau Sabat tradisi Yahudi, tetapi kita terikat dengan Sabat yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Yesus mati dan Yesus bangkit. Itulah mengapa siklus mingguan orang-orang Kristen tidak berkumpul seperti orang Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi tetap berkumpul pada hari Sabtu dan berkumpul di rumah-rumah setiap hari bahkan untuk bertemu. Tetapi saudara, pertemuan orang Kristen hari Minggu adalah mau mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari yang pertama dalam siklus mingguan. Kemudian kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita memberi persembahan syukur, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan orang Kristen dipanggil untuk mengutamakan Allah yang berjanji untuk merestorasi, memulihkan rohani kita ketika kita ketemu, saudara. Dengan bersabat dalam versi yang baru, orang Kristen dipanggil untuk percaya bahwa sesungguhnya Allah yang memelihara seluruh aspek hidup kita. Dalam skala pergumulan yang berat, orang Kristen percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia mengasihimu, Dia peduli dan Dia memedulikanmu, dan Dia sanggup untuk menolongmu sekarang juga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu, rahmat bagimu, rahmat bagi seisi keluargamu.
Tuhan Yesus Kristus yang maha besar dan maha mulia. Dia lebih besar dari siapapun, dari apapun. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dia memerintah selama-lamanya sebagai raja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah bagi umat yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Amin.